Marisa meninggal dunia, Ikang Fauzi kehilangan separuh jiwa. Saya yang tercinta negeri Alham Allah dalam ya Allah, amalnya terima Allah. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Duka mendalam terlihat di wajah Ikang Fauzi dan kedua putrinya ketika melepas jenazah Marisa Haque, sang istri tercinta, ke peristirahatan terakhir. Di tengah kesedihannya, Ikang mewajibkan diri menggotong keranda mendiang. Ikang juga turun ke dalam liang lahat, meletakkan jasad belahan jiwanya, sekaligus mengumandangkan azan sebagai bukti terakhir cintanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Nyaris 40 tahun hidup bersama dalam suka duka, dalam tangis dan tawa. Namun kebersamaan itu tercerabut tiba-tiba. Manusiawi sekali bila Ikang Fauzi sok terpukul. Ikang serasa kehilangan separuh jiwanya. Tak heran, ia nyaris tak beringsut dari jenazah mendiang Marisa saat masih disemayamkan di rumah. Air mata pun terus mengalir tanpa henti. Dia pergi dengan tiba-tiba ya, ada pesan khusus yang memang waktu itu sempat sakit, cuman udah ke dokter. 2 mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di tanah kusir. Kenapa mungkin maunya di tanah kusir? Katanya biar anak-anak sering ngunjungin. Bagi Ikang Fauzi, kehilangan Marisa Haque juga menjadi kehilangan cinta sejatinya. Ikang naksir Marisa pada pandangan pertama saat mereka sama-sama membintangi film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984. Lalu menikah 2 tahun kemudian. 38 tahun kita bersama-sama. Cinta kita tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah anak-anak Allah lebih mencintai dia. Dan di saat perkawinan kalangan artis digoyang kabar perselisihan, serta banyak yang bercerai, rumah tangga Ikang dan Marisa aman-aman saja, tak tersentuh kabar miring. Hingga ajal menjemput Marisa yang menjadi akhir dari perjalanan cinta Ikang dan Marisa. Tolong kalau sudah sampai di rumah tetap doain ya. Istri saya tercinta ini. Waktu ibunya, ayahnya, kakak sulungnya nggak sehancur ini. Baru sekali saya lihat seperti ini. Jadi yang kami khawatirkan masalah kesehatannya Ikang. Ditagih mertua soal momongan, happy asmara malah ketahuan liburan tanpa Gilga. Baru-baru ini Happy Asmara tampak begitu menikmati indahnya pantai dan laut kawasan Maluku Tenggara. Senyum mengembang pun terus dipamerkannya. Namun anehnya di momen spesial ini, Happy justru hanya didampingi teman-temannya saja. Tak tampak sang suami Gilga Syahid di sisi. Sumpah kayak tepung asli ki, tenanan. Kok enak ya pantainya Neki, ya Allah. Tanpa kenakan riasan wajah dan hanya gunakan kaos oversize, penyanyi asal Kediri itu tetap ayu. Rupanya Happy memang gemar sekali berlibur di pantai. Senangnya tuh kita kalau nyanyi di mana aja kita tuh bisa kayak sambil menikmati suasana di sana, dan pas waktu itu pas banget kita di dekat pantai. Menikmati sunset maupun sunrise di pantai. Ini pun masih ditambah dengan menikmati bia, menu khas warga Maluku.
yakni olahan kerang darah yang dimakan berbarengan dengan pisang yang digoreng. Kita cobain ya, bismillah. Endul. Pisang krepek. Pamer seharian di pantai dengan segala cerita dan dendangan indahnya. Tetapi masyarakat tetap lebih ramai mempertanyakan kemana Gilga, mengapa sang suami tak menemani, masih berstatus pasangan baru, masih hangat-hangatnya. Sebelum cerita di pantai ini, Happy dan Gilga benar-benar tak pernah berpisah. Kemanapun mereka selalu berdua. Cerita pun menjadi lebih panas. Maklum, akhir-akhir ini Happy rajin ditagih oleh mertua. Ayah dan ibunda Gilga sudah tak sabar ingin punya cucu. Sontak, liburan di pantai Maluku ini pun disebut sebagai healing Happy, menenangkan hati atas desakan mertua. Justru yang pengen cepet-cepet itu mertua aku gitu. Kapan nih gitu. Cuman kalau kita kan masih santai ya, karena kita sama-sama kerja, kita tahu kita sama-sama capeknya. Ikhtiar sebenarnya tanpa henti. Happy juga sudah mengurangi jadwal manggungnya demi segera hamil. Ia dan Gilga juga sepakat bila sampai akhir tahun belum hamil juga, ia pastikan konsultasi ke dokter. Ya doanya katanya semoga cepet sih. Soalnya udah berharap banget pengen cepet menimang cucu dari anak yang paling disayang kayaknya. Hamil kedua Lesti semakin cantik. Rizky Bilar yakin bakal punya anak perempuan. Rizky Bilar mengungkapkan perubahan Lesti Kejora selama kehamilan keduanya. Saat ini usia kehamilan Lesti sudah memasuki trimester kedua atau 5 bulan. Berbeda saat hamil anak pertamanya, di kehamilan keduanya ini istrinya itu terlihat semakin cantik. Bedanya saya bilang di sini karena mungkin udah banyak juga yang notice ya. Ngerasa enggak sih istri saya lebih cantik gitu, jauh lebih cantik gitu auranya. Tak kenapa gitu, auranya lebih ke anggun. Terus dianya juga lebih rajin bersolek gitu istilahnya. Mungkin anaknya perempuan kali ya, amin. Melihat perubahan Lesti yang lebih feminin, Bilar yakin jika anak keduanya ini berjenis kelamin perempuan. Sebagai suami, sepertinya Bilar memang berharap anak keduanya ini perempuan sehingga bisa melengkapi kebahagiaan keluarga kecilnya. Harus dikasihnya aja, cuma so far ngeliat gelagatnya sih ngeliat kayak cewek, cuma kita nggak tahu lah. Sayangnya menurut Bilar, hingga kini Lesti belum melakukan USG pada janinnya. Namun apakah Lesti juga merasa anak keduanya ini perempuan? Alhamdulillah sehat. Amin, doain aja. Tak hanya cantik dan lebih feminin, selama hamil anak kedua ini, Lesti juga makin gesit dan aktif. Hal itu bisa dilihat dengan aktivitas Lesti yang sebentar lagi akan menggelar konser tunggal pada Sabtu 5 Oktober ini. Wanita asal Cianjur itu terlihat begitu antusias menjalani latihan meski tengah hamil. Untuk konser pertama kalinya Lesti gitu, persiapan yang paling penting sih sebenarnya mempersiapkan kesehatan karena memang kondisi saat ini alhamdulillah lagi hamil, jadi memang concernnya tuh ke situ aja sih, concernnya lebih ke fisik gitu biar sehat gitu ya. Nanti insya Allah juga bakalan berkolaborasi dengan penyanyi idola, salah satunya ada King Nasar, ada Ungu, dan ada Bang Jude, Kak Judika. Lesti sangat bersyukur di trimester kedua kehamilannya ini, ia sudah tidak lagi mengalami mual dan muntah, sehingga bisa menjalani latihan jelang konser tunggalnya dengan lancar. Walaupun begitu, sebelum menggelar konser, Lesti sempat mengkonsultasikan kehamilannya kepada dokter. Ke dokter, dicek kandungan, konsultasi, terus tapi alhamdulillah sih sejauh ini nggak dikasih minum penguat karena memang kondisinya juga alhamdulillah baik, sehat, mulus, insya Allah sampai nanti hari H.